Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas HTTP request. Dalam membuat API, kita biasanya itu perlu untuk mengakses data yang dikirim oleh klien ya, entah itu untuk mengakses query, parameter, body, dan lain sebagainya. Next.js itu menyediakan cara yang mudah untuk mendapatkan request dari klien hanya dengan menambahkan dekorator rec atau dekorator request ke parameter dari metodenya. Nah, contohnya ini ya. Misal kita punya di Books controller kita, nanti kita tambahkan metode create untuk menangani HTTP post. Metode create ini kita berikan parameter bernama request. Nama parameternya itu bebas ya. Nah, di sini request itu berupa objek request dari Express. Kita tambahkan dekorator rec di depannya. Secara otomatis, Next.js akan mengirimkan objek request ke metode tersebut sehingga kita bisa mengaksesnya. Misal kita console ya, console request .body. Jadi cukup mudah ya. Kita coba ya. Misal kita coba kita buka Books controller, kita tambahkan metode ini, kita tambahkan parameter add yang kita import dari Nest.common ya. Nest.common seperti ini. Nah, requestnya jangan salah, requestnya kita import dari Express ya, karena mungkin nanti kalau ada banyak pilihan jangan salah import. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa konsol di sini request.body. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan? Sekarang kita coba panggil. Oh ya, jangan lupa untuk menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Oke, sudah jalan, nggak ada error. Kita coba buat, teman-teman bisa pakai Postman atau yang lainnya. Sini saya coba send request ke Books dengan mengirimkan body berupa title dan author. Seharusnya nanti bodinya itu akan di konsol, muncul di konsol ya. Kita coba jalankan. Ya, sukses 201. Kalau kita lihat di konsol, muncul di title-nya di sini, title dan autornya muncul ya. Ya, jadi cara mengakses request objek yang dikirim oleh klien. Kita kembali lagi. Dalam prakteknya itu kita akan jarang menggunakan dekorator rec ya atau dekorator request karena Next.js itu menyediakan dekorator khusus yang lebih spesifik untuk mengambil data dari request. Misal dekorator param untuk mengambil parameter URL, dekorator query untuk mengambil data query, dekorator body untuk mengambil body, dan seterusnya. Ada banyak. Selengkapnya itu bisa kita lihat di sini ya. Kita coba lihat. Di sini itu ada banyak ya, ada request atau kependekannya rec, response atau res, next, session, param, body, query, header, IP, dan host param ya. Kita bisa gunakan itu untuk mengakses objek request dari klien. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan praktik untuk mengakses HTTP request ya. Yang pertama kita coba param. Di Next.js itu kita bisa kita akan coba buat get book by ID, metode get book by ID. Di Next.js itu kalau kita ingin membuat path yang dinamis ya, kita hanya perlu membuatnya dengan menambahkan titik 2, kemudian nama parameternya. Nah, misal gini di get book by ID ini, karena kita menambahkan parameternya berupa titik 2 dan titik 2 ID ini sama dengan kita menangani request di path book slash nama parameternya atau dynamic value-nya. Kemudian value ID ini tuh bisa kita ambil menggunakan dekorator param. Kita buat sebuah parameter di sini, namanya bebas. Kemudian kita tambahkan dekorator param di depannya. Nah, kita bisa meng-assign value sesuai parameternya. Di sini berupa objek ya. Jadi misal nanti di sini get-nya ini tuh ada banyak parameter, misal titik ID, terus kemudian titik name atau apa seterusnya, maka semua value parameter yang ada di sini itu bisa diakses di objek param ini. Tinggal kita nanti tambahkan type-nya yang sesuai. Kemudian kita bisa akses di dalamnya. Jadi kita akses misalnya params.id. Nah, seperti ini. Kita coba HTTP request param. Saya buat request untuk mengaksesnya. Di sini saya mengirimkan parameter 1 ya. Harusnya parameter satunya nanti dikembalikan di sini. Jadi harusnya this method return book with ID
1. Ya, kita kirim. Ya, berhasil 200. This method return book with ID 2. Misal kita ganti ini menjadi tick 2. Kita coba. Ya, dia berubah menjadi 2. Oke, seperti itu ya. Kita punya cara untuk mengambil value yang lebih spesifik ya dari param. Daripada kita membacanya sebagai sebuah objek, kita itu bisa mengambil value parameter lebih spesifik. Misal kita tahu bahwa di situ ada ID, di sini kita tahu ID, kita bisa menambahkan parameter ID ke dalam dekorator param sehingga kita hanya mengambil ID-nya saja. Tidak perlu membaca seluruh objek paramnya. Seperti ini. Kita coba. Yang ini saya komen. Saya copy dulu di komen. Nah, daripada kita membaca seluruh objek parameternya, kita tambahkan ID di sini sehingga di sini kita bisa mengakses ID-nya. Jadi lebih simpel. Nah, di sini berarti seperti ini. Kita coba jalankan request-nya. Ya, hasilnya sama saja. Selanjutnya kita bahas HTTP request selanjutnya query. Sama halnya dengan param, kita bisa mengakses query objek dengan menambahkan dekorator query di parameter metodenya ya. Misalnya seperti ini, kita akan buat metode baru untuk menangani request get di pet param. Kita baca query-nya, query objek yang dikirim oleh user. Kemudian kita kembalikan. Sama seperti halnya di params, kita bisa mengambil value spesifik dari query dengan menambahkan parameter ke dekoratornya. Misal seperti ini, query title. Kita perlu hati-hati ya, karena di sini itu kan mungkin saja user tidak mengirim, jadi kita tambahkan question mark untuk mengetahui bahwa title ini tuh bisa opsional untuk mencegah terjadinya error. Kita coba ya. Oh ya, perlu diingat, karena di sini kita punya metode get yang menangani dynamic parameter, kita harus meletakkannya di paling akhir ya. Kalau parameter get ini kita taruh di atas, misal parameter get-nya itu ada di sini, di paling atas ini, maka semua request misal populer dan lain sebagainya dan seterusnya itu akan masuk ke sini sehingga tidak akan pernah terbaca. Jadi untuk dynamic parameter itu harus diletakkan di paling akhir ya. Oke, selanjutnya kita coba tadi. Nah, dan kita coba. Nah, di sini saya kirimkan search-nya berupa title clean code gitu ya. Saya kirimkan request-nya. Nah, this method return book. Ya, ini contohnya ya. Karena saya meletakkan search itu di bawah di parameter ID, dia akan terbaca, akan masuk ke sini sehingga search ini tidak pernah terbaca. Ini harus diletakkan di atasnya dynamic parameter ya. Kalau kita coba lagi, dia memanggil metode yang sesuai ya. This method search book with title clean code. Ya, sudah sesuai ya. Selanjutnya kita bahas HTTP response. Secara default Nest.js itu sangat pintar ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kita mengembalikan return berupa string. Secara otomatis Nest.js itu akan mengirimkannya responnya content type-nya itu sebagai teks HTML. Atau misalnya nanti kita mengembalikannya sebagai objek, secara otomatis juga akan dikirim content type-nya itu application JSON. Juga sudah cukup pintar ya. Dan Nest.js juga otomatis mengatur status code yang sesuai. Misalnya 200 ketika get sukses dan 201 ketika create-nya sukses. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Seringkali kita itu ingin mengatur respons secara manual ya jika dibutuhkan. Nah, Nest.js itu menyediakan dekorator untuk mengubah respons. Ada beberapa. Salah satunya itu ada dekorator header untuk mengubah header response. Ada dekorator HTTP code untuk mengubah status code. Ada dekorator redirect untuk melakukan redirect. Nah, sekarang kita akan coba di app controller, kita akan menambahkan metode untuk menangani request get dari pet custom HTTP code. Metode ini akan mengembalikan HTTP code custom karena kita menambahkan dekorator HTTP code di atasnya akan mengembalikan status code 204. Yang 204 itu kan no content ya, tapi di sini kita tetap coba kembalikan value-nya ya, return value berupa string. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kayak di app controller seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu seperti ini. Di
Di sini kita akan coba panggil. Di sini masih 200 oke, dan mengembalikan value this method has no content. Sekarang kita coba modifikasi HTTP code-nya dengan menambahkan HTTP code dari nest command. Kita tambahkan 204. Nah, setelah kita tambahkan, apa yang terjadi? Kita coba send request 204 no content, dan bodinya response-nya tidak dikirim ya karena no content. Jadi Nest.js cukup pintar. Karena kita mengesetnya di sini 204 yaitu no content, jadi respons apapun yang kita kirim juga tidak dikirim. Cukup pintar untuk melakukan itu ya Nest.js. Nah, selanjutnya kita akan praktek menggunakan metode redirect ya. Jadi kita bisa melakukan redirect itu cukup mudah hanya dengan menambahkan dekorator redirect yang menerima dua parameter. Parameter yang pertama itu path kemana kita akan redirect atau URL-nya kemana kita ingin diredirect, dan status code-nya, apakah itu 301, 302, dan seterusnya. Kita coba. Kita di app controller. Nah, kita cuma perlu buat objek kosong gini aja ya. Kemudian kita redirect ke books. Kita akan coba mengakses redirect. Kita coba akses redirect-nya. Kita kirim. Kita lihat, padahal kita mengirimnya di sini ke method redirect, dan di sini kita dipanggilkan ke this method return all book atau controller book ya. Ya, seperti itu cara melakukan redirect. Kadang itu kita perlu melakukan redirect pada kondisi tertentu yang tidak statis seperti ini. Misal redirect untuk kondisi tertentu, user tertentu, atau yang lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengembalikan HTTP redirect response. Kita tetap perlu menambahkan dekorator redirect di sini, tapi tanpa perlu mengirim parameter apapun. Kemudian kita di metodenya kita kembalikan HTTP redirect response. Jadi kita bisa buat secara kondisional ya dengan kondisi tertentu yang kita inginkan. Kita coba ini. Kita coba di app controller, yang ini saya copy, kemudian saya komentar. Nah, di redirect-nya ini kita kosongkan seperti ini ya. Kita coba dulu. Kita coba kirimkan tanpa pakai query-nya ya. Kita kirimkan manual, hasilnya tetap sama. Misal kita tambahkan baru di sini, kita buat request baru ke redirect dengan menambahkan path redirect to, maka harusnya nanti responsnya beda ya. Kita coba di sini. This method return popular books, karena dia sekarang di redirect-nya ke populer karena redirect to di sini value-nya ada. Jadi seperti itu ya cara melakukan redirect secara kondisional. Oh ya, selanjutnya ada response object. Nest.js itu memungkinkan kita mengakses objek response dari library ya, dari Nest.js menggunakan dekorator REST. Caranya juga cukup mudah, kita hanya perlu menambahkan dekorator REST pada parameter metodenya dengan tipe response object dari Express. Kita akan coba di app controller juga kita akan buat, nah seperti ini, kita import response-nya dari Express ya, jangan salah. Nah, kemudian kita memodifikasi responnya. Kita bisa memodifikasi status code-nya, memodifikasi response-nya, dan sebagainya dengan objek response-nya. Misal status code-nya kita ubah menjadi status, terus kita kembalikan berupa JSON. Oh, di sini ada dari status ya. Nah, JSON array kosong. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ini, kita coba request-nya. Ini seperti ini. Kita coba kirim. Sekarang dia mengembalikan array kosong sesuai dengan yang kita modifikasi responsnya di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan response object dari Express-nya, kemudian kita modifikasi ya. Kita bisa melakukannya seperti itu. Tapi kita harus hati-hati ya dalam menggunakannya, karena nanti jika salah, kita dapat membuat API-nya menjadi error. Jadi penggunaannya hati-hati ya. Secara default tetap gunakan return secara defaultnya dari Nest.js sebelumnya ya. Kita perlu menggunakan ini dengan secara hati-hati ya. Seperti itu pembahasan dari HTTP response dan HTTP request.